Kalau ngomongin soal pemimpin yang keren di Eropa, tentu aja Vladimir Putin. Gak tanggung-tanggung, Putin udah menjabat selama 5 periode. Bakal terus menjabat sampai tahun 2036 atau di usianya 83 tahun. Dia menjadi sobat oligarki yang tajir melintir, bisa membungkam kebebasan dan tetap dicintai rakyatnya. Keren gak tuh? Vladimir Putin lahir di Leningrad yang sekarang dikenal sebagai Saint Petersburg pada 7 Oktober 1952. Siapa yang nyangka jika Putin lahir dari keluarga sederhana? Ayahnya bernama Vladimir Spiridonovich Putin, seorang petugas keamanan di Angkatan Laut Soviet yang diketahui seorang ateis. Sementara ibunya bernama Maria Selomova, merupakan penganut Kristen Ortodok. Putin gemar membaca novel agen rahasia dan intelijen sejak masih anak-anak. Bekal dari kesukaannya itu, akhirnya Putin menjadi agen KGB, Badan Intelijen Uni Soviet. KGB ini bisa dibilang CIA-nya Rusia. Saking cintanya ke agen rahasia, Putin remaja akhirnya nekat daftar sebagai agen mata-mata di KGB. Tapi tentu saja ditolak karena dia masih umur 17 tahun. Impiannya ini baru tercapai di tahun 1975 saat Putin berusia 23 tahun. 1 tahun setelah mendaftar, Putin meraih pangkat letnan pertama. Fokusnya di KGB adalah kontra intelijen atau memantau warga negara asing. Dia bertugas di Jerman kala itu. Putin berkarir sampai 16 tahun lamanya di agen KGB. Putin akhirnya balik lagi ke Rusia setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Baru setelah itu, dia mulai aktif di politik dan bekerja di balai kota Saint Petersburg sebagai wali kota Anatoly Sobchak. Karir politiknya semakin meroket dengan pindahnya Putin ke kantor kepresidenan di bawah komando Boris Yeltsin. Terus jadi makin terkenal setelah Putin vokal menyalahkan kelompok Chechnya saat perang Chechnya. Kata Putin saat itu, kelompok ini salah karena meledakkan gedung-gedung milik Rusia. Siapa sih yang gak suka kalau negaranya dibela habis-habisan? Putin ini menarik perhatian banyak orang karena sikapnya patriotik habis. Katanya, kepentingan Rusia itu di atas segalanya. Ini yang dia omongin saat tampil di TV-TV. Buat gambaran, biar teman-teman gak bingung, perang ini terbagi jadi 2 sesi. Mulainya di tahun 1994, kelompok Chechnya ini pengennya merdeka dari Rusia. Tapi ya tentu saja Rusia gak ngizinin buat merdeka. Putin terus vokal dan namanya semakin meroket. Akhirnya, Putin bisa jadi presiden sementara di Desember 1999. Dia ditunjuk sama presiden Rusia setelah Boris Yeltsin yang waktu itu memilih mundur. Selama jadi presiden sementara, Putin PDKT sama semua kalangan, termasuk kelompok pengusaha. Pria yang dulunya orang biasa ini berhasil menarik popularitas pengusaha saat itu. Sampai akhirnya dia dipilih sebagai presiden tahun 2000. Putin menang, dia mendapatkan 53% suara dan tentu saja bisa jadi presiden Rusia yang kemudian dilantik pada Mei tanggal 7 tahun 2000 dan memimpin Rusia sampai tahun 2008. Putin sepertinya banyak belajar dari pengalaman di KGB. Dia sadar kalau kekuatan politik perlu dibangun dari banyak penjuru dan semua kalangan. Salah satunya ya dari pengusaha kalau konteksnya di Rusia. Oligar lah hutannya. Di kepemimpinan sebelumnya, pengusaha ini dikasih karpet merah dengan kebijakan yang menguntungkan mereka. Namanya kebijakan privatisasi. Nah, kebijakan ini bikin pengusaha malah makin dekat sama pemerintah, bahkan masuk ke struktur pemerintahan. Tentu saja, Putin gak suka dengan ini, yang kemudian diganti arah kebijakannya secara perlahan. Putin sebenarnya gak pengen ngutak-atik pengusaha. Dia mau jika oligark gak masuk ke politik dan ngusik kekuasaannya. Tentu saja, Putin gak serta-merta ngasih kebijakan ini. Sebelum jadi presiden, dia emang udah jalin relasi sama oligark. Jadi, Putin pengen kalau para oligark nurut saja, jangan ngusik politik dan pemerintah ngebebasin bisnis mereka. Di sisi lain, Putin juga mulai nunjukin gaya kepemimpinannya yang serba membatasi. Dia menutup stasiun berita, mengendalikan stasiun televisi, dan membatasi siaran. Ini bikin para oligark jadi kaget dan menentang Putin. Para oligark ini akhirnya nggak dengerin ultimatum Putin. Mereka yang kaya ini pengennya tetap ngendaliin pemerintahan dan berjalan seperti pemerintahan sebelumnya, dan Putin pun murka.
Persoalan ini bikin Boris Berezovsky sama Vladimir Gosinski sebagai orang terkaya Rusia ikutan vokal sama kebijakan Putin. Gak cuman mereka, ada Mikhail Khodorkovsky yang juga ikutan bersuara. Mikhail nih salah seorang yang terkaya di Rusia. Yang jelas, semua yang vokal ini bukan orang sembarangan. Mereka masuk jajaran orang terkaya yang berpengaruh. Sayangnya, power mereka seketika gak ngefek di hadapan Putin. Mikhail yang menyebut rezim Putin korup, akhirnya aksesnya dibatasi sama Putin. Bahkan pria terkaya ini ditangkap dan divonis 10 tahun penjara dengan dugaan penipuan sama penggelapan pajak. Nasib yang sama juga dialami oleh Gosinski dan Borisovsky. Akhirnya para oligark yang vokal ini kabur dari Rusia. Mereka pergi dengan alasan keamanan. Putin pun adem ayem dengan mengontrol oligark yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, ada 3 golongan nih yang dekat sama Putin. Pertama, ada oligark yang asalnya dari kampung halamannya, yaitu Saint Petersburg. Mereka adalah Gennady Timchenko yang jadi penguasa firma perdagangan energi. Lalu Rotenberg bersaudara, yaitu Arkady dan Boris yang punya kuasa buat ngurus proyek infrastruktur. Yang terakhir ini yang paling populer, yaitu Yuri Kovalchuk. Saking dekatnya sama Putin sampai disebut bank pribadi Putin. Golongan yang kedua yang dekat sama Putin adalah elit intelijen, polisi sama militer. Butan golongan kedua ini Silovinsky. Golongan kedua ini manfaatin Putin buat nimbun kekayaan sebanyak-banyaknya. Kesempatan ini gak didapat saat Yeltsin memimpin Rusia. Nah, pemimpin kelompok ini namanya Igor Senchiv, CEO dari Rosneft, raksasa minyak di Rusia. Golongan terakhir sebenarnya nggak punya relasi pribadi sama Putin, yaitu KGB. Tapi mereka bisa meraup keuntungan sepanjang tahun 1990-an. Putin juga nggak otak-atik mereka, dan nggak menghapus relasi kelompok ini. 2 orang yang masuk di kelompok ini adalah Vladimir Potanin, Raja Nikel Rusia, sama Oleg Deripaska, pengusaha energi sekaligus miliarder Rusia. Putin memang pandai merawat hubungan. Selain merawat para oligark, Putin juga diduga kuat merawat hubungan dengan kelompok mafia di Rusia. Jadi, jagoan Rusia ini merawat mafia dengan konsep timbal balik. Putin bakal membiarkan para mafia ini berbisnis kotor kayak money laundering. Tapi Putin juga meminta imbalan dari mereka. Imbalannya berupa memanfaatkan jasa kotor dari pekerjaan mereka. Satu contoh kasus yang menguatkan dugaan kalau Putin punya hubungan sama mafia yaitu saat loyalis sejati Putin, Vladislav Reznik, masuk dalam catatan hitam. Catatan ini karena Reznik jadi bagian dari 18 warga Rusia yang ketahuan cuci uang sebesar 50 juta euro di Spanyol pada Februari 2018. Nah, Reznik sendiri memang punya hubungan sama kelompok mafia. Kalau ditarik ke belakang atau setahun sebelumnya, salah satu tokoh Chechnya yang anti Putin mengalami percobaan pembunuhan, Adam Osmayev. Tokoh itu diduga akan dibunuh sama kelompok mafia. Itu bisa disimpulkan siapa dalangnya. Putin tentu saja punya kelompok yang anti dengan pemerintahannya. Puncak kejengahan kelompok anti Putin ini terlihat saat aksi demo besar-besaran di 2012 silam. Mereka berteriak dan mencaci maki Putin gara-gara pemilu dianggap curang. Satu sosok yang menarik perhatian dan jadi komandan demo adalah Alexei Navalny, tokoh oposisi Rusia. Mari kenalan sama sosok ini. Navalny lahir di tahun 1975. Saat itu Putin baru saja menjadi anggota KGB. Gapnya cukup jauh, tapi anak muda ini memang cukup pemberani, sampai bisa melawan Putin dan jadi tokoh oposisi terkuat. Dia aktif menulis di blog pribadi soal dugaan korupsi oleh perusahaan-perusahaan di pemerintahan Putin. Tentu saja, dia akhirnya menarik perhatian massa yang sudah jengah sama pemerintahan Putin, hingga terjadilah demo yang tadi. Putin tentu saja tidak tinggal diam. Navalny diawasi secara ekstra oleh pemerintah, soalnya masih memicu keributan massa. Setahun setelah demo, Navalny ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Aktivis dan politisi anti korupsi ini dituduh menggelapkan uang, meski Navalny mengelak dan bilang kalau penangkapan ini
Navalny ya karena alasan politik. Navalny terus keluar masuk penjara karena berbagai vonis. Yang terakhir karena tuduhan ekstremisme. Tapi pada Agustus 2023 lalu Navalny meninggal dunia meski penyebab kematiannya disebut masih diselidiki. Namun beberapa tokoh dunia menuduh Putin sebagai dalang kematiannya. Mereka bahkan meminta Rusia bertanggung jawab atas kematian Navalny. Navalny tidak sendirian. Sebelumnya ada Anna Politkovskaya, jurnalis surat kabar Novaya Gazeta, juga jadi korban. Pada tahun 2006 lalu, dia tewas tertembak di lift apartemen. Saat itu, Anna memang sedang melakukan investigasi soal pelanggaran HAM Rusia di Perang Chechnya. Anna terkenal sebagai jurnalis kritis yang masuk radar Putin. Kemudian ada Alexander Litvinenko, mantan agen KGB juga bernasib sama dengan Anna. Dia tewas saat diduga menyelidiki kasus kematian Anna pada tahun yang sama. Alexander memang kritis sama seperti Anna, makanya para kritikus Putin ini tidak selamat. Putin sempat turun jabatan setelah periodenya habis di tahun 2008. Dia jadi Perdana Menteri yang presidennya Dmitry Medvedev. Presiden Rusia yang satu ini juga kawan Putin. Makanya saat itu Presiden Medvedev sempat mengubah konstitusi. Jabatan presiden yang awalnya cuma 4 tahun jadi 6 tahun. Putin yang awalnya nggak boleh maju pilpres lagi, sekarang jadi boleh. Kemudian dia akhirnya menang lagi di pemilihan presiden tahun 2012. Tentu saja orang-orang menyebutnya ini kecurangan terstruktur. Putin masih nggak bosan berkuasa. Dia juga nyalon presiden lagi di tahun 2018. Terus menang dan lanjut periodenya yang kedua. Kepemimpinan Putin di periode berikutnya ini nggak kelihatan istimewa. Soalnya pertumbuhan ekonomi biasa-biasa saja. Terus juga banyak aksi demo, korupsi, dan HAM. Mereka sempat bilang kalau kesenjangan sosial makin melebar di Rusia, khususnya antara sipil sama oligark yang jadi circle Putin. Saat Rusia invasi Ukraina, banyak sipil dan aktivis yang turun ke jalan. Mereka yang awalnya setuju soal invasi, milih buat berhentiin perang. Soalnya bisa bikin boncos negara. Tapi protes ini dianggap angin berlalu. Polisi menangkap 20.000 aktivis yang turun ke jalan saat itu. Putin masih sangat percaya diri buat memimpin Rusia. Dia bahkan mengubah konstitusi Rusia soal jabatan presiden di tahun 2020. Putin menghapus kebijakan pembatasan periode jabatan dan mengganti sama kebijakan the reset to zero. Artinya bebas saja kalau warga negara mau maju pilpres lagi, termasuk Putin. Bahkan Putin juga bilang kalau Rusia belum butuh sosok pemimpin baru. Makanya tahun ini dia ikut pilpres lagi. Hasilnya gimana? Putin menang telak 87,3% atau 76 juta suara. Negara-negara barat tentu menolak hal ini. Mereka menganggap pemilu curang. Tapi apa Putin peduli? Jawabannya tentu tidak. Rusia tidak peduli sama yang dikatakan pihak barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Dia tetap menyatakan kalau hasil pemilu ini sah-sah saja dan Putin jadi pemimpin Rusia lagi. Kalau ngomongin sosok pemimpin negara yang kontroversial, pasti teman-teman ada satu lagi yang menarik untuk dibahas, yaitu Kim Jong-un. Videonya ada sebelah sini nih. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like video kami. Jangan lupa buat sharing pendapat kalian tentang Putin di kolom komentar di bawah. Makasih.